Perkenalkan, nama saya Michael Fernando, Stambok F551-19121. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 tipe data dan 3 aplikasi DBMS, atau yang sering kita sebut Database Management System. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke video. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 5 tipe data dan 3 aplikasi DBMS. Yang pertama, file master merupakan pengertian yang berfungsi menyimpan data dan informasi secara lengkap dan teratur. Contoh yaitu sistem rumah sakit yang memerlukan file induk untuk mendata pasien dan riwayat penyakit pasien. Yang kedua, file sejarah yaitu file yang menyimpan data yang sudah tidak terhitung atau lampau. Contohnya seperti data arsip buku yang tersimpan pada sebuah perpustakaan yang sudah lama hilang hard copy-nya, jadi soft copy-nya masih tersimpan. Yang ketiga, file laporan yaitu berisi laporan yang sudah selesai dikerjakan yang hendak ingin dicetak atau di print. Contohnya seperti sebuah tugas yang baru saja diselesaikan. Jika belum ingin dicetak atau print, bisa disimpan dahulu di file laporan. Yang keempat, file cadangan yaitu sebuah file difungsikan sebagai cadangan bagi file yang rusak atau hilang. Contohnya seperti percadangan foto atau berkas penting pada sebuah akun handphone Realme. Jadi, jika file tersebut hilang, tidak perlu khawatir karena sudah memiliki cadangan untuk berkas yang tersimpan atau file. Dan yang kelima, file transaksi. File transaksi yang mengisi catatan-catatan mengenai transaksi yang terjadi dalam sebuah enterprise tersebut. Contoh sebuah transaksi yang sedang terjadi pada sebuah kasir, maka catatan transaksi tersebut tersimpan otomatis ke dalam file aplikasi DBMS. Yang pertama, aplikasi MySQL. MySQL adalah database yang cepat dan tangguh, sangat cocok jika digabungkan dengan PHP. Dengan database, kita bisa menyimpan dan mencari atau mengklarifikasikan data dengan lebih akurat atau profesional. MySQL menggunakan SQL, Let's Go, struktur query Let's Go, artinya MySQL menggunakan QWERTY atau bahasa pemrograman yang sudah standar dalam dunia database. Versi MySQL ini terdiri dari versi 5.1 yang rilis pada tanggal 14 November 2008. Lalu ada versi 5.5 yang rilis pada tanggal 3 Desember 2010 dan versi 5.6 yang rilis pada 5 Februari 2013 serta versi 5.7 yang rilis pada 21 Oktober 2015. Dan yang terakhir ada versi 8.0 yang rilis 19 April 2018 kemarin. Kelebihan MySQL: free atau bebas download, stabil, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudian manajemen database, mendukung transaksi, perkembangan software yang cukup tepat. Kekurangannya, MySQL hanya bisa menjalankan satu server saja dan tidak bisa lagi menangani beban yang terus bertambah besar. MySQL mengalami gatenis karena keterbatasan server tersebut. Yang kedua, kita masuk ke Oracle. Aplikasi ini yang sudah sejak tahun 1977 memiliki banyak keunggulan serta pembuatannya memiliki banyak pengguna. Oracle Database menyediakan berbagai fitur lengkap, bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Kelebihan Oracle: 1. Merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan tinggi. 2. Dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar. 3. Dapat mengolah data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi akurat sesuai permintaan pengguna user. Yang ketiga, memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas
yang dapat memenuhi tuntunan akan data informasi yang bervolume besar dan terus-menerus bertambah. Kekurangannya merupakan satu, kekurangan software DBMS paling mahal, paling rumit, dan paling sulit dipelajari. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk dapat menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Yang ketiga, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Data yang bertambah ukurannya akan mengalami kelembatan proses, jadi harus ada database manajemen. Dan yang terakhir, yang ketiga, SQL Server. Dari namanya mungkin Anda sudah paham bahwa aplikasi database satu ini merupakan Microsoft yang sudah kita ketahui sejak dari dulu, dan kualitas dan kapasitas dari perusahaan tersebut. Seseorang yang tidak asing dengan dunia database tentu tidak asing dengan aplikasi ini. Bahkan para pengguna semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga sampai ke generasi ke-7. Microsoft SQL Server memiliki kemampuan di mana ia bisa mengoperasikan dengan baik di 64 maupun 32 bit. Kelebihan SQL Server: 1. Tingkat pengamanan atau security data yang sangat baik. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk backup data, rollback data, serta recovery data. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membuat database, mirroring, dan clustering. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk manajemen user, dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Kekurangannya: 1. Hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Tidak terdapat tambahan server, maka hanya berfungsi sebagai pasif. Yang kedua, hanya berjalan sebagai suatu platform sistem operasi atau Microsoft Windows. Yang ketiga, merupakan software yang berlisensi dan berharga mahal untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata,